Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan pada hari ini, melanjutkan pembahasan kitab Safinatun Najah, yaitu tentang lafaz la ilaha illallah. Tapi sebelumnya alangkah lebih baiknya agar kita senantiasa memperoleh keberkahan, kebermanfaatan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kita bertawasul terlebih dahulu kepada pengarang atau musannif kitab Safinatun Najah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram summa ususan ila arwahima musannif hadal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa Syekh Salim bin Sumair ghafarallahu ta'ala wa nafa'ana bi Allah radhiyallahu anhu wa nawara kuburahum wadkhulhumul jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. Jemaah rahimakumullah. Insyaallah sekarang kita akan membahas tentang kalimat la ilaha illallah. Mungkin setiap dari kita setiap hari sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, termasuk dalam kita melaksanakan sholat yang 5 waktu, atau bahkan seseorang senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saat orang itu yang tadinya beragama kafir atau non muslim, dia berkeinginan berpindah keyakinan menjadi seorang muslim, menjadi seorang mu'alaf, maka tentu syaratnya yaitu adalah dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang pertama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang kedua yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung saja kita ke pasal. Yang punya kitabnya atau yang mau ikut ngaji bareng, boleh kita ngaji bersama-sama. Diambil kitabnya lalu dibuka tentang pasal makna la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal, makna la ilaha illallah. Makna dari lafaz la ilaha illallah: la ma'buda, tidak ada satu pun yang berhak disembah bihaqqin, dengan hak,
dengan kondisi, dengan keadaan yang sebenar-benarnya, fil wujudi, dalam wujudnya atau dalam adanya, illallahu, hanya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, pasal di sini yaitu menjelaskan tentang fi bayani miftahil jannah, membahas tentang miftahul jannah, kuncinya pintu surga atau kuncinya surga yang telah Allah sediakan. Mungkin kita mengenal surga, kita tahu salah satu nama jenis-jenis surga, dari mulai surga Firdaus, terus surga Aden, dan surga-surga yang lainnya. Tapi tahukah kita, sejatinya di dalam pintu surga itu ada sebuah kalimat yang tertulis pada pintu tersebut. Allah tuliskan sebuah kalimat yang begitu indah, yang begitu agung, yang begitu mulia pada pintu surga yang Allah ciptakan. Lalu kalimat apa yang terdapat dalam pintu surga tersebut? Wahia kalimatut tauhid, yaitu adalah kalimat tauhid, kalimat yang bermaksud dan bermakna, yang meyakinkan keesaan, mengesahkan. Wa kalimatul ikhlas, dan kalimat ikhlas, yaitu adalah kalimat murni, sebuah pemurnian dari kalimat yang mana tidak dikotori oleh sesuatu yang lain kecuali hanya sesuatu tersebut yang sifatnya murni, bersih atau suci. Wa kalimatun najah, dan tentu kalimat najah, yaitu kalimat keselamatan atau keamanan. Wa qad dzukirat, dan telah diceritakan, telah dilafazkan fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an. Kalimat tersebut ternyata sudah dicantumkan di dalam Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yang tentu setiap hari selalu kita baca Al-Qur'an tersebut. Fi sab'ati wa thalathina maudhi'an, yaitu terdapat dalam 37 tempat atau sebanyak 37 pelafalan yang Allah ulangi kalimat tersebut di dalam Al-Qur'an. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, telah berkata musannif atau pengarang kitab ini, semoga Allah merahmatinya, wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin, makna dari lafaz la ilaha illallah adalah tidak ada satu pun dari sesuatu yang berhak kita sembah, yang berhak kita ibadahi, yang berhak kita taati, bihaqqin, dengan sebenar-benarnya, kainun, dalam faktanya, fil wujudi, dalam adanya sesuatu tersebut,
illallahu, hanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa maksudnya? Yaitu aila yastahiqu, jelasnya tidak ada sesuatu pun yang berhak, ayadzulla lahu, menghinakan terhadap ma'bud, apa kullu syai'in, setiap sesuatu, tidak ada yang berhak untuk menghinakan ma'bud tersebut. Illallahu, yaitu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya satu zat yang wajib kita sembah, wajib kita taati, setiap perintahannya untuk kita kerjakan dan setiap larangannya untuk kita tinggalkan, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh kita mengibadahi sesuatu selain Allah. Tidak boleh kita taat terhadap sesuatu selain Allah apabila perintahan tersebut bertentangan dengan aturan atau syariat yang telah Allah turunkan pada setiap hambanya. Wal manfiyu, dan mengecualikan, di sini di tengahnya ada lagi, di tengahnya dalam sarahnya, fi la ilaha illallah, dalam lafadz la ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ma'bud, yang selalu disembah, bihaqqin, dengan hak dan dengan sebenar-benarnya, fi i'tiqadi ibadi, dalam i'tiqad seorang hamba atau keyakinan seorang hamba yang tertanam di dalam hatinya, yaitu iman. Nahwil asnam, contohnya seperti asnam. Asnam itu adalah patung. Jadi sesuatu yang kebanyakan orang menyembah sesuatu tersebut, yang mana sesuatu itu adalah bentuk selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara sesuatu yang wajib diibadahi atau zat yang wajib diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi banyak orang yang mengibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya adalah asnam, patung. Banyak orang-orang yang menyembah patung. Contoh, pada zaman dahulu telah terjadi pergeseran akidah yang sangat melenceng daripada ajaran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita kenal dengan zaman jahiliyah, atau zaman di saat orang-orang itu menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat orang-orang kafir Quraisy yang memerangi Nabi Muhammad SAW, apa yang mereka sembah? Yang mereka sembah itu adalah patung-patung yang dibuat oleh mereka sendiri. Wasyamsi, dan matahari. Banyak orang yang menyembah matahari dan mengakui bahwa matahari yang selalu kita lihat, yang selalu berputar diawali
dari timur dan terbenam di sebelah barat. Ada sebagian orang yang menganut agama yang mana agamanya itu menyembah kepada matahari. Apa nama agamanya? Yaitu kita tahu dengan sebuah nama agama Shinto yang berasal dari Jepang. Bahkan kita sedikit teringat pada sejarah saat Indonesia dijajah oleh Jepang, di mana di waktu pagi hari saat matahari terbit, orang-orang Indonesia, baik itu orang Muslim, dipaksa untuk bersujud oleh orang-orang Jepang kepada matahari. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wal qamari, dan bulan. Ada golongan-golongan orang yang menjadikan bulan sebagai Tuhannya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam pun sebelum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim pernah mengakui dan menganggap bahwasanya bulan itu adalah Tuhan. Tapi tatkala di siang hari bulan itu menghilang, maka gugurlah keyakinan Nabi Ibrahim terhadap bulan tersebut. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim tidak yakin bahwasanya kalau bulan itu adalah Tuhan, maka tentunya Tuhan itu tidak akan pernah hilang. Wadzalika, dan pengecualian tersebut yang tadi telah disebutkan, yaitu sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, annal ma'buda, sesungguhnya yang diibadahi, bibatili, dengan cara yang batil, lahu, tetap pada itu ma'bud, sesuatu yang diibadahi. Jadi beribadah yang batil terhadap sesuatu yang diibadahi itu adalah wujudu fi nafsihi, wujudnya atau adanya dalam zat ma'bud, fil khariji, pada buktinya, pada kenyataannya, wa wujudu fi dhihnil mu'mini, dan wujudnya atau hadirnya sesuatu tersebut dalam hati seorang mukmin. Jadi apabila sesuatu yang diibadahi itu adalah berupa benda atau sesuatu yang fisiknya itu terlihat dan ada buktinya terlihat, atau segala sesuatu yang diciptakan seperti sesuatu yang telah ada, yang sifatnya menyerupai sesuatu yang telah ada, maka itu adalah keyakinan yang salah dan bukan Tuhan yang sebenar-benarnya. Kalau memang sesuatu tersebut adalah sesuatu yang nampak, terlihat zatnya, terlihat sifatnya, terkurung oleh waktu, maka itu adalah bukan Tuhan. Atau sesuatu itu wa wujudu fi dhihnil mu'mini, hadir, muncul dalam hati seorang mukmin. Seorang mukmin meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, tapi di dalam hatinya dia munculkan seolah-olah Allah itu disepertikan dengan sesuatu benda. Entah itu suatu benda yang sifatnya bulat,
atau suatu benda yang sifatnya memanjang, atau sesuatu benda yang sifatnya lonjong, atau sesuatu benda yang sifatnya rindang seperti pepohonan, maka itu adalah keyakinan yang batil, keyakinan yang salah. Atau sesuatu yang dihadirkan dalam hati seorang mukmin dengan dia meraba-raba dengan hatinya, Allah itu diidentikan dengan suatu sifat seperti warna-warna yang kita lihat. Allah diidentikan dengan warna putih, Allah diidentikan dengan warna hitam, Allah diidentikan dengan warna merah, dan tentu semua itu adalah bentuk keyakinan yang salah, karena sesuatu yang diibadahi itu tidak bisa disepertikan bahwa dia adalah sebuah zat yang memang nampak. Biwasfi kaunihi batilan, dengan mensifati adanya ma'bud itu ada sesuatu yang batil. Kita wajib meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati kita, tetapi kita tidak boleh, bahkan hukumnya haram, untuk meraba-raba Allah itu seperti seperti ini, seperti itu, Allah itu seperti demikian. Tidak boleh kita mensifati Allah dengan sifat-sifat yang mana kita ketahui sifat itu adalah sifat-sifat dari makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wujudu fi dhihnil kafiri, dan wujudnya Tuhan dalam hati orang-orang kafir, biwasfi kaunihi, dalam mensifati zatnya Tuhan, haqqan, itu adalah hak mereka. Karena kita tahu orang-orang kafir itu adalah mereka yang bukan Islam. Jadi ketentuannya ya terserah mereka. Mereka toh Tuhannya atau sesuatu yang diibadahi oleh mereka yaitu adalah bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apabila mereka mensifati dalam hati mereka Tuhan mereka itu adalah seperti A, seperti B, seperti C, seperti D atau sampai Z sekalipun, itu adalah hak mereka dan tidak ada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam konsep keimanan seorang kafir. Karena tentu syariat Allah itu Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sesuatu yang wajib diimani, dilaksanakan, ditaati apabila itu merupakan perintahan Allah, dan dijauhi apabila itu merupakan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala oleh setiap muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan cuman matahari, bukan cuman bulan, bukan pula cuman sebuah api. Ada dari manusia pun yang mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Siapa? Mungkin kita tidak asing lagi dengan nama dari sebuah raja yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah Raja Fir'aun, yang mana dia mengaku dirinya sebagai Tuhan yang harus diibadahi oleh umatnya, dan karena sikap angkuhnya seorang Fir'aun, keras kepalanya seorang Fir'aun, dan juga sikap Fir'aun yang sangat kasar terhadap umatnya, bahkan keji kepada umatnya, Allah hinakan dia, yaitu meninggal, Allah tenggelamkan ke dalam lautan. Bahkan di sini dijelaskan dalam syarahnya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ucapan atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang membaca kalimat
la ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, thalatha marratin fi yaumihi, membaca sebanyak 3 kali dalam satu hari, kanat lahu, maka tentu baginya, bagi orang yang membaca la ilaha illallah dalam sehari itu sebanyak 3 kali, kafaratun likulli dzambin asabahu fi dzalikal yaum, maka Allah akan menutup dosa orang tersebut, yang mana orang tersebut melakukan dosa yang mana yang Allah tutup dan Allah ampuni, itu adalah dosa yang ia lakukan pada hari itu pula. Lalu dosa apa? Dosa yang mana yang dimaksud di sini? Yaitu dosa yang diampuni di sini adalah bisa jadi dosa-dosa yang sifatnya ringan, sehingga mudah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga Allah mengampuni dosanya yang termasuk dosa besar. Akan tetapi bentuk taubat untuk dosa yang sangat besar agar bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu harus tetap dengan taubat yang sebenar-benarnya, atau taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan qala as-Suhaimiyu telah berkata Imam as-Suhaimi, afdalul asya'i al-iman, yang paling utama dari segala sesuatu yang ada di dunia ini yaitu adalah iman, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan iman keyakinan kita terhadap poin-poin atau rukun keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pembahasan sebelumnya kita telah membahas bahwasanya poin atau rukun daripada iman yaitu adalah 6 poin. Yang pertama, iman billah wa malaikatih, kepada malaikat Allah, wa kutubih wa rusulih, wa bil yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir. Wa huwa qalbiyun, yang mana iman itu adalah bangsa hati. Tempatnya di sini, di hati, bukan dalam ucapan, bukan dalam penglihatan, bukan dalam pendengaran ataupun dalam perilaku, tentu bukan. Tapi iman adalah tempatnya di hati. Sekalipun orang yang sholat, dia melakukan sholat, belum tentu hatinya hadir pada saat itu, belum tentu hatinya iman pada saat itu. Adapun orang yang membaca Al-Quran, dia hafid Al-Quran, dia membaca ayat-ayat suci Al-Quran, saat dia membacanya, dia membaca ayat Al-Quran, tapi belum tentu pada saat itu hatinya hadir mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang beriman, yang mana dalam hatinya diisi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu dengan modal keimanan yang tertanam di dalam hatinya, ia akan melaksanakan segala syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa afdalul kalami kalamullah, dan sebaik-baiknya ucapan itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa afdaluhu, dan sebaik-baiknya ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qur'anu, yaitu adalah Al-Qur'an. Wa afdalul kalami ba'dahu, dan sebaik-baik ucapan setelah Al-Qur'an yaitu adalah la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Jadi setelah Al-Qur'an
yang mana Al-Quran merupakan ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalimat yang baik setelah Al-Quran itu adalah qaulu la ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam kitab Syu'bul Iman yang menjelaskan tentang cabang-cabang daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ dijelaskan bahwasanya cabang daripada keimanan itu ada 70 cabang, yang mana 70 cabang ini bersumber dari rukun iman yang 6. Cuman apabila seseorang tidak meyakini rukun iman yang 6, maka gugurlah keimanannya sehingga dia menjadi kafir. Tapi apabila seseorang lemah dalam poin cabang-cabang keimanannya, atau tidak melaksanakan poin-poin yang termasuk di dalam cabang keimanan yang 77, maka imannya dikategorikan yaitu kondisi iman yang sedang berada dalam tingkatan yang rendah. Di situ dijelaskan bahwasanya cabang keimanan yang paling mendasar yaitu adalah membuang sesuatu di jalan yang dapat mencelakakan orang lain. Sementara cabang daripada keimanan yang paling tinggi dalam kitab Syu'bul Iman dijelaskan yaitu adalah qaulu la ilaha illallah, yang mana artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan sedikit pembahasan tentang makna dari lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita bisa menanamkan kalimat tersebut sebaik-baiknya di dalam hati kita, dan kita bisa merawat kalimat tersebut di dalam hati kita sehingga kita bisa selamat di dunia juga selamat kelak di akhirat. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, mudah-mudahan luas manfaatnya khususnya bagi diri pribadi dan juga umumnya bagi jamaah semuanya. Kita tutup bersama-sama dengan membacakan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.